saudara dan dibohongin atau masih mau ditipu sama iblis, didakwa sama iblis, dituduh terus. Dan saudara terima nih suaranya makin keras nih. Dan saudara tutup kuping dengan kabar baik, Injil kabar baik. Diampuni segala dosa. Ini semakin keras, saudara. Siklus kekalahan. Tapi kalau dibalik, kita dengar aja kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Orang benar akan diberkati. Itu milik saya. Terus semakin besar. Ini semakin kecil suara musuh itu. Suara dakwaan itu. Dan lama-lama lenyap. Ya. Jadi apa yang kita sadari untuk melawan dosa? Tadi jadi Roh Kudus kan bilang. Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Ya, kebenaran itu hadiah. Hadiah sama-sama katakan. Coba ya, baca dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong, helper yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 bagian A, yaitu roh kebenaran. Jadi saudara dan saya, kalau saya tanya balik, Roh Kudus di dalam diri saudara. Nah, saudara sudah terima Yesus. Itu penolong. Menolong saudara apa? Mengingatkan saudara apa? Menguatkan, Pak. Oh, kamu dosa tuh. Kamu salah tuh. Kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Didakwa-dakwa terus. Wah, kamu belum mandi. Wah, kamu mah makannya lama. Wah, kamu tidur melulu. Wah, gini. Comel terus, saudara. Mengingatkan itu? Atau mengingatkan kebenaran? Ya seperti buku ini katakan, atau saya sampaikan firman ini. Saudara, saya tidak, atau Pastor Pen tidak sedang mencari-cari kesalahan saudara atau saya. Firman, Roh Kudus, buku ini, apa yang kita dengar hari ini adalah menyatakan, mengingatkan apa yang sangat benar dalam diri saudara. Saudara ada kebenaran Allah dalam Kristus. Itu yang diingatkan. Roh Kudus mengkonflik atau mendakwa kita. Tadi kita udah jelas. Oh, ternyata iblis mendakwa. Tapi Roh Kudus juga ngingetin kok, Pak. Ada ayatnya. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 mengingatkan dosa kok. Nah, kita lihat ya. Bagaimana Roh Kudus itu saya katakan menginsafkan kebenaran, tapi ada orang-orang yang kurang teliti. Rightly dividing the word of God. Teliti atau dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Ya, makanya kita baca baik-baik, perhatikan konteksnya kepada siapa. Ya, karena kalau nggak ngerti konteksnya kepada siapa firman itu ya. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia, Roh Kudus ya, datang, Ia akan menginsafkan dunia. Nah, dikatakan dunia akan dosa. Dosanya dalam bentuk tunggal, sin ya. Kebenaran dan penghakiman. 9 akan dosa. Ya, tadi dosa dalam bentuk tunggal ini ya. Dosa ketidakpercayaan akan Yesus karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus mengingatkan dosa nggak kepada orang yang di dalam Yesus? Tidak. Ya, Roh Kudus mengingatkan dosa kepada siapa? Kepada dunia, kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Bukti 10 akan kebenaran. Nah, dipisah-pisah kan? Tadi akan dosa, sekarang akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, kita anak-anak Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi akan kebenaran, singkat aja. Kepada kita anak-anak Allah yang menyebut Bapa, ya Aba ya Bapa, apa? Karena Roh Kudus mengingatkan apa? Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Seperti hari ini sudah dengar. Roh Kudus mengingatkan bahwa Anda, saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Roh Kudus mengingatkan apa? Anda, saya, saudara, semua kita tidak lagi di bawah penghukuman.